Hai, Taku Solai. Welcome to podcast Gamaranta, layanan informasi dan komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Toraja. Check it out, guys. Hai Pak Kabit, Hai, aku manggilnya apa nih? Mas, Pak Kabit, kayak biasa aja lah, atau kayak Pak biasa. Bos? Kayak Aku biasa aja, manggilnya kayak apa? biasa. Kayak biasa Mas Kayak ya? biasa, iya, biar lebih fleksibel aja. Oke, baiklah Mas. Jadi ini podcast perdana kita ya, Podcast perdana. karena apa Mas? Tugas sebenarnya. Iya, ini sebenarnya tugas Aktualisasi. aktualisasi. Tapi bukan Benar. akan berhenti di aktualisasi. Iya, benar. Ini memang udah program inovasi yang akan kita bikin. Inovasi terbaru kan. Program Iya. inovasinya kita Dinas Kominfo yang akan kita bikin memang. Nah, bertepatan dengan aktualisasi perajab Iya. yang pakai aktualisasi. Jadi kita minta emang bikin, udah kita uji coba aja gitu loh podcastnya. Dan Kita ini mau akan lihat, continue kan? akan Mas? continue, Iya. harusnya continue, harusnya Benar, continue iya. gitu. Terus karena ini podcast perdana kita, jadi nama podcastnya tuh Gamaranta. Mas, Gamaranta. Iya, Gamaranta. Mas tahu nggak arti Gamaranta apa? Tahu dong Gamaranta. Oke, Gamaranta tuh diambil dari bahasa Toraja gitu Iya, ya, bahasa benar. Toraja. Iya, bahasa Intinya iya. apa sih? Mendengar gitu ya. Enggak. Apa sih? Iya, Mendengarkan. iya, intinya tuh Iya, jadi mendengarkan. maksudnya mendengarkan gitu Iya. kan. Jadi aku tuh pernah denger podcastnya, kalau nggak salah Vincent Desta deh. Iya. Jadi istilahnya mereka kan penyiar gitu ya. Jadi biasanya kalau nyiar itu gitu ya, artinya dengan kita mendengar itu fantasinya bisa beda gitu loh. Jadi masing-masing orang persepsinya atas apa yang didengar tuh bisa beda. Beda-beda, iya. Itu juga akan kita terapkan di sini. Jadi maksud dari Gamaranta itu adalah mendengarkan. Jadi dari mulai pada intinya tuh pada intinya tuh katanya mendengarkan. Kata dasarnya ya dengar. Dengar. Mendengarkan, iya, benar. Jadi bisa berjuta makna gitu. Berjuta makna. Dengan mendengar kita jadi punya berjuta makna gitu. Iya. Jadi kita banyak informasi dari situ. Nah, kalau aku sendiri, aku pribadi, Gamaranta tuh dari dua kata Mas, Apa dari itu? gamaran dan ta. Jadi menurut aku Gamaranta itu, gamaran itu kan suara. Nah, ta itu kita. Jadi suara gitu. kita, iya gitu loh. Kayaknya kata aja tuh yang punya aku tadi. Nggak apa-apa. Kayaknya kata aja tuh yang punya aku tadi. Nggak apa-apa lah ya, nanti bisa di-cut. Editor bisa di-cut ya. Nggak apa-apa kan, sesuai ini yang Mas bilang tadi kan. Oke. Kita tuh harus punya banyak makna gitu dari kata Gamaranta. Bebas aja sih orang, tapi kata dasarnya tuh dengar gitu loh. Jadi dengan kita mendengarkan podcast ini, kita bisa mendapatkan informasi yang positif ya, jangan Positif, yang pasti positif. Terus kita mulai podcastnya dari tuan rumah nih, dari Diskominfo. Iya. Diskominfo itu ada banyak bidang. Nah, kita kebenaran kita tuh di bidang IKP, informasi dan komunikasi publik. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya Mas nih, sebagai Kabid IKP, kepala bidangnya IKP yang membawahi kami staf-stafnya. Harus disebutkan itu. FYI, iya benar. Iya, harus disebutkan. Nah, perannya IKP untuk Diskominfo itu apa sih, Mas? Oke, kan Dinas Komunikasi dan Informatika Tanah Toraja itu istilahnya menangani banyak hal ya. Informatika tentu, jadi teknologi informasi itu ditangani di sini, publikasi ditangani di sini, terus istilahnya regulasi tentang jaringan telekomunikasi juga di sini gitu ya. Jadi banyak yang ditangani. Intinya kayak gitu. Benar. Bagian IKP itu lebih kepada penyiapan dokumen atau penyiapan media publikasi gitu ya kepada masyarakat. Jadi maunya tuh atau tujuan kita itu di bidang IKP itu adalah menyebarkan dokumentasi gitu ya, hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan
kepada masyarakat gitu. Jadi di kami segala hal yang berhubungan dengan dokumentasi Di kepada kita. di Iya, kita di ya. iya. Kan Di aku juga kita. bagian Oh dari iya iya IKP oke ya, oke. Mas. Di Iya, kita benar, di iya, kita di ya. kita. Jadi berhubungan dengan dokumentasi dan publikasi entah melalui Informasi, iya. media massa, media cetak, elektronik gitu ya. Iya. Itu akan disebarkan kepada masyarakat gitu Iya. intinya. Nah, terus mau nanya nih Mas, kan IKP itu informasi dan komunikasi publik. Nah, tujuannya apa sih Mas sebenarnya? Informasi dan Tujuannya komunikasi. sederhana sebenarnya, menyampaikan pemerintahan kepada masyarakat. Pada intinya itu, Informasi pemerintahan kali. segala hal yang berhubungan Segala dengan hal pemerintahan. iya, jadi Segala hal berhubungan dengan pemerintahan kan undang-undang keterbukaan informasi sekarang kan istilahnya memperluas informasi yang harus diketahui oleh masyarakat. Kalau dulu informasi yang bisa disampaikan itu kecil gitu ya, yang ditutupin tuh banyak. Kalau sekarang nggak, kebalik. Jadi sekarang itu segala hal itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Sebagian kecil yang dikecualikan istilahnya sekarang gitu. Jadi kita harus transparan kepada masyarakat. Transparan itu tahu ya, transparan. Jadi bukan terbuka secara utuh. Jadi kalau telanjang kan nggak ada tuh. Kalau telanjang tuh nggak istilahnya kelihatan semua gitu ya. Nggak semua harus. Kalau transparan itu istilahnya ada yang bisa kita lihat tapi ada batasnya. Iya gitu. benar, ada batasnya. Iya. Nggak Tetap seluruh. ada batasnya. Tetap ada batasnya. Iya. Tapi segala hal itu bisa dipublikasikan gitu. Benar. Artinya sebagian besar dokumen pemerintahan itu bisa dipublikasi kecuali yang dikecualikan. Iya, emang mesti gitu sih, nggak semuanya. Tapi ada batasnya. Iya benar. Yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, Mas. Ya mungkin iya. Lebih gitu. Oke. Nah, terus ini kita kan ASN itu melayani masyarakat. Itu tugas kita kan yang paling utama. Nah, kalau IKP ini, layanan IKP ini di masyarakat bagaimana ya, Mas? Layanan IKP di masyarakat, kami goals-nya itu, Mas. Goals-nya sebagai kabit, Bapak maunya goals-nya gimana? Oke. Jadi kami maunya atau memang kewajiban kami gitu ya, kewajiban kami sebagai Bina IKP itu adalah bagaimana caranya segala hal atau segala dokumen yang memang bisa dipublikasi itu dipublikasi. Jadi saya harus mencari cara dengan berbagai macam kanal. Artinya kami juga punya radio, kami juga punya website gitu. Kami juga bermitra dengan media, wartawan dan lain sebagainya gitu ya. Media cetak, elektronik itu untuk apa? Untuk supaya kita bisa lebih banyak masyarakat yang tersampaikan informasi pemerintahannya gitu loh. Jadi misalnya ada masyarakat yang memang sukanya dengerin radio, ya kita masukin informasi pemerintah di radio. Ada yang masyarakat sukanya buka internet atau baca sosmed misalnya, ya kita masukkan di media sosial gitu. Artinya segala kanal yang bisa kita capai untuk menyebarkan informasi, saya usahakan untuk bisa masuk di situ. Iya, untuk masuk situ. Jadi tujuan saya adalah, atau goal saya itu, saya harus bisa menyampaikan informasi pemerintahan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Dan gitu. Informasi yang valid kan. Pastilah, pasti. Soalnya masyarakat tuh nentuin medianya juga ini loh, Mas, mereka. Jadi misalnya ada yang suka media ini gitu. Iya. Ya itulah artinya kami dengan media kan istilahnya bermitra ya. Kami berdiskusi dengan media gitu kan. Benar. Jadi ada yang memang media memang bukan senang ya istilahnya, mereka punya sasaran sendiri-sendiri misalnya. Ada yang memang media yang khusus memberitakan politik, ada memang media yang khusus memberitakan ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Kita masuk semua di seleranya masyarakat. Ya, kita harus masih tersampaikan gitu kan. Nah, terus
ini nih Mas, saya mau nanya. Bidang IKP, Hmm. bidang informasi dan komunikasi publik itu terdiri dari subbidang apa saja sih Mas? Subbidang artinya yang secara teknis gitu Iya, ya, yang secara dikenal. teknis ya. Data dan statistik, kita juga mengelola data dan Iya. mengelola statistik. Terus kita mengelola kemitraan. Terus kita juga mengelola informasi dokumentasi. Iya benar. Jadi ada memang data yang harus diolah, Iya, gitu ya. Berhubungan dengan statistik juga, itu juga kita tangani gitu kan. Terus Kan kita juga dapat data dari statistik kan. Kita juga mengambil data dari statistik, kita juga bikin. Iya, kita juga bikin. Oke Mas. Terus tadi kan Mas sempat bilang media kan wartawan ya, otomatis wartawan media. Nah, mau nanya nih Mas, hubungan IKP sama wartawan itu gimana? Hubungan relasinya gimana? Lebih kepada mitra kerja gitu kan, mitra kerja. Jadi istilahnya gini, kami IKP atau pemerintah daerah itu punya kanal sendiri untuk mempublikasi atau menyebarkan informasi gitu ya. Kami punya kanal sendiri, tapi gini, artinya kita dari pemerintah gitu ya, mungkin ada tingkat kepercayaannya kepada masyarakat yang tingkat kepercayaan kepada pemerintahnya mungkin nggak sebesar yang masyarakat lainnya. Kita masuk lewat media gitu. Jadi misalnya gini, ada masyarakat gitu kan, masyarakat. Nah ini masyarakat ini saya nggak percaya dengan pemerintah deh gitu. Saya lebih percaya kalau media ngomong gitu. Nah makanya kita pakai jalur situ gitu kan. Kita bermitra dengan media biar apa? Supaya istilahnya sebagai corongnya. Iya gitu. benar. Ketika kita berbicara dan tidak dipercaya, kita berbicara dengan media. Media kami punya kegiatan seperti ini, kami punya kondisi seperti ini. Ya. Menurut kamu gimana nih? Bisa nggak disampaikan kepada masyarakat gitu? Jadi mereka menyampaikan segala hal tentang pemerintahan dengan caranya media. Jadi kita nggak ada intervensi ke media sebenarnya. Kita nggak ada intervensi. Kita cuma berdiskusi dengan media bahwa kondisinya seperti ini. Gimana nih disikapi, disiarkan gitu kan. Jadi dengan sudut pandangnya mereka, ketika memang jelek ya mereka akan bilang jelek. Ketika bagus ya mereka akan bilang bagus. Itu kembali ke kita gitu. Jadi kita dengan media tidak ada hubungan intervensi, lebih kepada kemitraan gitu ya. Jadi media membantu kita menyampaikan informasi kepada lapisan masyarakat yang memang punya segmen sendiri kepada media gitu. Soalnya aku nih Mas mau jadi CPNS nih, aku tuh mikir media nih bisa dibilang boleh dong. Media ini mereka menjalin kemitraan sama siapa gitu. Aku tuh awalnya mikirnya ternyata di Diskominfo ya. Iya. Kemitraannya sama media. Jadi itu informasi yang baru kan teman-teman yang belum tahu media tuh dikelola sama siapa sih? Bukan kelola sih. Berkemitraan dengan siapa? Bekerja sama dengan siapa ini? Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, lebih tepatnya di bidang IKP. Gitu, iya kan Mas? Iya. Sebentar dulu, ada yang mau aku sampaikan. Jadi ini juga berhubungan dengan media gitu ya. Artinya nggak semua orang mungkin bisa mohon maaf saja bisa menerima media karena banyak berpikir bahwa media mungkin akan banyak tanya-tanya dan sebagainya. Benar. Pada dasarnya segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan memang seharusnya terpublikasi gitu kan. Artinya bukannya kita mau mengganggu kinerja pemerintah dengan mencari informasi, tapi kan kami juga akan menyebarkan informasi yang memang untuk diketahui oleh masyarakat gitu loh. Jadi jangan berpikir tentang media itu berkonotasi negatif, tidak, sama sekali tidak gitu sama ya. Sekali jadi enggak, media itu adalah memang mitranya pemerintah yang memang bertujuan untuk menyebarkan kepada masyarakat gitu. Iya benar. Jadi ya kami juga di IKP mengedukasi kepada ASN juga, kepada pemerintah juga, bagaimana sih perannya media gitu. Untuk masyarakat.
Nah, kalau itu kan tadi aku mau nanya, eh, dengan media dengan Diskominfo tuh sejauh ini seperti apa, Mas? Bagaimana itunya kemitraannya media sama Diskominfo? Kemitraannya baik lah. Baik, oh, Pada dasarnya kemitraannya baik. Ya, kita berdiskusi gitu tawa ya. sih, Mas. Baik, baik. Iya. Kemitraannya baik. Mhm. Kita berdiskusi. Kamis waktu bulan berapa ya? Bulan 4 kali bulan 5 gitu. Iya. Kami tuh biasa bikin. Kami sih, Mas, kita. Iya, kita Kita. IKP gitu ya. Kominfo lah ya, Mhm. Kominfo. Kominfo memang dulu rutin, maunya sih rutin gitu kan, maunya rutin kita bikin kayak coffee morning Iya. gitu kan, bikin kayak coffee Heeh. morning sama media-media. Jadi kita Iya, kumpul, biar benar-benar. apa? Biar akrab tuh. Nanti ya mudah-mudahan tahun depan, Terrealisasi lagi ya. ya tahun depan kita bisa menjadwalkan lah. Ya, soalnya media senang, kita juga ikut senang. Iyalah, Masyarakat juga informasinya tersampaikan. iya, gitulah. Terus the last question nih, Mas. Harapannya Mas dengan adanya podcast Gamaranta kita ini untuk dari bidang IKP untuk masyarakat. Jadi gini, niatnya dulu podcast lah ya. Iya. Kita, Heeh, niatnya kita. dulu podcast kita itu Iya. adalah membuka jalur baru untuk menyampaikan informasi pemerintahan. Intinya adalah Heeh, penyampaian informasi informasi. pemerintahan, Iya, tapi benar. caranya aja yang beda, Beda, gitu ya. iya. Jadi Heeh. kita selama ini pakai jalur yang memang udah ada, pakai radio gitu kan, pakai medsos, internet, Heeh. media cetak dan Iya. sebagainya. Nah, sekarang kan podcast istilahnya lagi happening gitu Iya, ya, lagi benar-benar. banyak digandrungi gitu ya, dan masyarakat seneng dengerin podcast biar 1 jam, 2 jam gitu kan, dengerin podcast. Mereka seneng gitu kan, jadi antusiasnya masyarakat terhadap podcast itu tinggi. Iya. Nah, kita jadinya kami coba deh pakai jalur itu. Biar apa? Biar informasinya kepada masyarakat itu bisa diterima lebih banyak gitu. Jadi pada intinya kayak gitu. Ratingnya. Iya, jadi harapan saya dengan adanya podcast itu adalah untuk pemerintah daerah, istilahnya untuk OPD lain lah ya. Iya. Lingkup internal pemerintah Heeh. daerah, lingkup internal pemerintah daerah Heeh. datang ke sini nih, kita ngobrol tentang program kegiatannya OPD Tiap deh, OPD ya, apa, gitu kan. Biar apa? Biar audiens atau masyarakat bisa dengar. Heeh. Jadi lebih banyak. Mungkin Informasinya tersampaikan. lebih tersampaikan lah Iya. gitu kan. Mungkin Soalnya kalau di medsos terbatas. mungkin Mas. iya, mungkin Iya. kanal-kanal lain Mm-mm. itu atau media lain lebih terbatas gitu Iya. kan. Nah, kalau di sini kan mungkin bisa lebih banyak gitu Iya. ya. Jadi Dan bisa bebas ngomong kan, maksudnya difilter juga ngomongnya, tapi ada editor lah, ada editor, tenang aja ya. ada editor gitu. Iya. Jadi emang kegiatan kita tuh podcast, jadi kita ngundang tiap OPD yang ingin menyampaikan informasi untuk masyarakat melalui podcast ini. Pokoknya podcast ini tujuannya layanan informasi lah kepada masyarakat. Gitu. Jadi kita ngundang tiap OPD. Boleh nanti dijadwal lah. Dijadwal lah OPD ini hari Sebulan ini. sekali Iya, sebulan mungkin sekali. atau 2 minggu Atau sekali 2 minggu boleh. sekali, boleh. Atau mungkin ada yang urgent dan pengen ngobrol sini Iya, kita ngobrol di sini. benar-benar. Iya, gitu. Jadi Tata Sulalai, tadi kita narasumber kita yang pertama nih dari bidang informasi dan komunikasi publik selaku tuan rumah. Semoga informasi yang kita sudah dengar melalui podcast Gamaranta dapat menambah wawasan kita mengenai informasi dan komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ininya ya, YouTube-nya ya. Terus kalau mau yang pengen jadi ini narasumber berikutnya atau mau ada masukan, mau ada komentar, mau ini silakan masukin di komentar ya, komentar kita di YouTube. Thank you.